Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kawan baik Nur Iswan Channel. Kali ini kita ingin memberikan pandangan-pandangan dan analisa tentang lagi-lagi perkembangan Copras-Capres untuk 2024. Pergerakan relawan terus-menerus terjadi. Lembaga-lembaga survei juga mulai merilis, dan jarak antara tiga besar itu semakin ketat, ya kan. Di beberapa survei Mas Ganjar itu cenderung stagnan, Mas Prabowo ya ada yang survei nomor 1, tapi di sebagian besar kecenderungan Mas Prabowo itu kalau tidak stagnan ya menurun sedikit. Tetapi yang paling luar biasa itu lonjakan-lonjakan dari hasil survei sosok Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, tapi di luar itu semua partai masih belum mengakunya, baru Nasdem yang resmi, ya mungkin Gerindra juga sudah mencalonkan gitu. Tapi relatively partai yang lain tuh masih malu-malu kucing untuk mendeklarasikan. Ya Caimin udah, PKB mendeklarasikan Caimin sebagai presiden. Tapi ketika menjadi satu koalisi besar partai politik untuk memenuhi presidensial threshold, yaitu ambang batas seseorang bisa secara resmi didaftarkan ke KPU itu kan 20%. 20% jumlah kursi di DPR kalau tidak salah, atau 25% jumlah suara sah pemilu yang memilih partai tersebut di pemilu sebelumnya. Nah, jadi orang mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN, dan P3 itu walaupun sering dibantah-bantah oleh elit partainya, ya dibantah itu dalam pengertian, wah ini ada masuk di dalam radar kita, ya kan, ini sedang kita pertimbangkan, Ganjar adalah calon potensial yang salah satu menjadi bahan pertimbangan utama kita. Tapi sudah menjadi rahasia umum bahwa KIB itu dianggap sebagai skocinya Ganjar Pranowo. Nah, tentu sebagai tiga partai yang berdaulat, mengaku berdaulat dan independen, Golkar, PAN, P3, tidak bisa mereka membangun koalisi ketiga itu tanpa ada kekuatan di belakangnya yang mendorong. Ya, kekuatan di belakangnya itu yang mendorong, ya pertama bisa saja, ya kan, ketua umum partainya, ya, yang memiliki kesadaran bersama, ya. Tetapi bagi orang yang memahami politik, ya itu tidak serta-merta itu. Bahwa ada kesepahaman di antara ketua umum itu ya benar, tapi tidak semata itu. Ada kekuatan besar yang mendorong supaya koalisi ini terbentuk, ya kan, dengan meninggalkan PDIP sendirian, Gerindra dan PKB juga di poros tertentu, ya kan. Nah, menjadi menarik kenapa yang dipilih itu Golkar, PAN, P3. Kenapa PKB tidak masuk? Kenapa juga Gerindra tidak masuk? Kenapa PDIP juga tidak masuk? Dari semua partai koalisi pemerintah, sepertinya yang dalam tanda petik menurut, ya kan, aktor-aktor yang mendorong koalisi itu yang paling mudah untuk dalam tanda petik dipengaruhi, ditekan atau disandra, ya kan, bahasa para pengamat itu, ya ini tiga partai ini, gitu. Tiga partai inilah yang mudah dipengaruhi, ditekan atau disandra. Kekuatan di belakang Ganjar tidak bisa
serta-merta mampu menaklukkan PDIP. Karena kalah harisma dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Demikian juga tidak mampu menaklukkan Prabowo. Karena Prabowo adalah pemegang saham mayoritas Partai Gerindra yang ia dirikan. Jadi tidak mudah ditekuk untuk bisa mencalonkan Ganjar Pranowo, karena Prabowo sendiri mau maju. Caimin juga, walaupun terlihat relatif masih muda, tetapi ia tidak mungkin mudah juga ditaklukkan. Tentu dengan cara Caimin yang amat sangat cerdik menari-nari di panggung politik. Tetapi harus dipahami bahwa Caimin itu memiliki akar yang kuat di pesantren-pesantren dan kiai-kiai NU, juga di DPW dan DPC. Caimin mampu merawat kuda-kuda, ya kan, kuda-kuda atau tonggak-tonggak di wilayah maupun di daerah, sehingga tidak mudah. Nah, yang paling rentan itu memang Golkar, PAN, dan P3, sehingga wajar saja ketiganya itu mudah dikonsolidir oleh aktor-aktor pendukung Ganjar. Tetapi itu pun masih membuat galau, karena Ganjar itu adalah PDIP. Jadi Ganjar dan pendukung di belakangnya yang besar ini juga galau. Mereka membayangkan bahwa ya Ganjar dan para pendukung di belakangnya ini, ya kan, tokoh-tokoh besar, mereka masih belum yakin menang. Ya, apabila Ganjar maju hanya dari KIB tanpa dukungan dari PDIP. Jadi keyakinan mereka itu menjadi tipis untuk meraih kemenangan. Lawong seandainya pun Ganjar didukung juga oleh PDIP, artinya Bu Megawati dan Mbak Puan rela berkorban kembali mendukung Ganjar, seperti mereka membuka jalan untuk Jokowi. Mereka masih belum yakin juga mampu mengalahkan Mas Anies Baswedan atau Mas Prabowo, gitu. Sehingga kegalauan itu makin menjadi-jadi, sehingga upaya mereka untuk mengepung PDIP, menekan PDIP, memuji PDIP supaya tahta pencapresan itu diserahkan Mas Ganjar itu akhir-akhir ini dan ke depan itu akan makin kuat mempengaruhinya Ibu Megawati dan Mbak Puan serta elit di PDIP. Karena ya itu dilema. KIB tidak mungkin secepatnya meresmikan ya Ganjar sebagai capres mereka karena menghormati sikap PDIP. Gitu. Mereka nunggu dulu. Nah, kalau PDIP kemudian meresmikan Ganjar lah, mengorbankan Puan Maharani, maka KIB kemungkinan besar akan bergabung juga bersama PSI, gitu, bergabung. Tetapi kalau PDIP mengambil langkah mencalonkan Mbak Puan dan tidak akan mencalonkan Ganjar, itu baru menarik. Ganjar akan diuji ucapannya ketika ia berkali-kali bahwa saya adalah orang diklat, saya harus siap menjadi apa saja, ya kan, dan akan tunduk patuh terhadap keputusan ketua umum. Kita akan lihat apakah ucapan itu dibuktikan oleh Mas Ganjar ketika Ibu Megawati kemudian memilih Mbak Puan sebagai capres atau cawapres. Kalau jadi cawapres berarti bergabung dengan Mas Prabowo misalkan, atau mungkin juga Mas Anies. Nah, apabila Ganjar dan kelihatan makin kesini kan menunjukkan rasa percaya dirinya Mas Ganjar itu, karena sudah punya KIB dan tokoh-tokoh besar di belakangnya, ya kan? Ya sebut saja orang mengatakan bahwa Ganjar ini ya dipersiapkan oleh Pak Jokowi misalkan. Nah, kalau PDIP-nya milih Mbak Puan, Mas Ganjar maju apa enggak? Gitu.
Kalau dia maju, ya berarti ya omongan kemarin ya cuma bercanda, nggak serius, ya kan? Seorang pemimpin itu nanti akan dicatat tuh, ya kan? Ternyata ia tidak taat. Nanti kan ada argumentasinya, ya kan? Kalau dia tetap maju, walaupun tidak didukung PDIP, itu argumentasinya dipersiapkan, gitu. Jadi dilema Mas Ganjar ini seperti itu, ya kan? Mau maju kena, ya kan, diam juga kena, walaupun relawannya itu terus bekerja, ya kan, ya terus membangun citra, ya kan. Belum lama ini diundang oleh Mas Guntur di ulang tahunnya gitu, untuk menunjukkan kedekatan ya dengan keluarga Soekarno gitu. Tapi yakinlah Bu Megawati itu punya pertimbangan tersendiri ketika memutuskan. Dia akan menghitung semuanya secara komprehensif untuk kepentingan masa depannya, untuk kepentingan masa depan PDIP, untuk kepentingan Mbak Puan anaknya, untuk kepentingan Indonesia. Bu Megawati itu punya. Jadi galaunya Mas Ganjar itu ya akan sedikit berkepanjangan gitu. Sementara Mas Anies terus bergerak, Mas Prabowo terus bergerak, karena besar kemungkinan dua figur ini insya Allah punya perahu untuk pencalonannya sebagai presiden. Demikian kawan baik, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen, juga subscribe. Terima kasih.